Dialog lintas agama Sekalsel, FKUP Balangan teguhkan komitmen harmoni dan toleransi di Banua. Balangan Color Fest 2025 hadirkan ruang kreativitas bagi generasi muda. 86 ASN Balangan terima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Balangan bersolawat, ribuan warga lantunkan solawat bersama Habib Ali. Peringatan Hakordia di Balangan, Kejati Kalsel ajak insan adiaksa perkuat integritas. Expo Pakan Kampung Walu 3 dibuka, Wabub Balangan dorong penguatan UMKM Juwai. Basnas Balangan salurkan bantuan untuk masyarakat di berbagai bidang. Jelang Nataru, Pemkab Balangan sidak harga bapukting di pasar modern Adaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Mahmudah, berikut penerbangan selengkapnya. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Balangan menggelar dialog lintas agama se-Kalimantan Selatan, sebuah forum strategis untuk memperkuat toleransi, menjaga harmoni sosial, sekaligus memperdalam pemahaman antar umat beragama di Banua. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Tanjung, Tabalong, Sabtu sampai Minggu, 6-7 Desember 2025. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Balangan menggelar dialog lintas agama se-Kalimantan Selatan, sebuah forum strategis untuk memperkuat toleransi, menjaga harmoni sosial, sekaligus memperdalam pemahaman antar umat beragama di Banua. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Tanjung, Tabalong, Sabtu hingga Minggu, 6-7 Desember 2025. Mewakili Bupati Balangan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Muhammad Nur dalam sambutannya menegaskan, keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Yang tujuannya tentunya nantinya ya tercipta keharmonisan antar suku, antar agama, sehingga pembangunan di daerah Kabupaten Balangan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya harmonisasi antar suku, agama, golongan. Tentunya kegiatan ini nantinya bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh Kabupaten Balangan, tetapi juga ya harapannya kabupaten lain yang hadir pada hari ini dan juga masyarakat di Kalimantan Selatan. Karena ini skopnya provinsi malah. Jadi itu, dan bersyukur kita Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah pertama kali kegiatan dialog lintas agama di Kalsel ini yang tempatnya di Hotel Aston Kabupaten Tabalong. Dialog ini dihadiri para tokoh agama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu hingga Buddha dan berlangsung penuh keakraban serta semangat persatuan. Para peserta berdiskusi mengenai peran pemuka agama dalam menjaga stabilitas daerah, pentingnya dialog terbuka serta langkah-langkah pencegahan konflik sosial berbasis perbedaan keyakinan. Ketua FKUB Balangan Supriyadi menyampaikan, tantangan kebangsaan saat ini menuntut kolaborasi erat antar umat beragama. Ia menekankan toleransi bukan hanya konsep, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata di masyarakat maupun lembaga keagamaan. Mana adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan lintas agama, dialog kerukunan, agar masyarakat kita di Kabupaten Balangan terjalin toleransi, saling menghargai di dalam keberbedaan agama dan menciptakan kerukunan, keharmonisan di dalam bermasyarakat tertanam di Kabupaten Balangan. Melalui dialog ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Selatan semakin kokoh dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus memupuk semangat kebersamaan demi terwujudnya wilayah yang damai dan harmonis. Masyitah dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar Balangan Color Fest 2025 sebagai ruang kreativitas bagi generasi muda. Kegiatan dilaksanakan di ruang terbuka hijau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Paringin Selatan, Minggu 7 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar Balangan Color Fest 2025 sebagai ruang kreativitas bagi generasi muda. Kegiatan dilaksanakan di ruang terbuka hijau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disporapar, Paringin Selatan, Minggu 7 Desember 2025. Acara penuh warna tersebut resmi dibuka oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi Disporapar Balangan yang konsisten menghadirkan program-program kreatif dan rekreatif bagi masyarakat. Ia menegaskan Balangan Color Fest bukan hanya hiburan semata, tetapi juga simbol kebersamaan, kreativitas dan dinamika pemuda Balangan. Setiap lemparan warna, ujar Wakil Bupati, melambangkan energi baru generasi muda yang siap membawa daerah menuju kemajuan. Lebih lanjut, Ahmad Fauzi berharap kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga Balangan terus melangkah menjadi daerah yang maju, kreatif dan berdaya saing. Pada kesempatan tersebut, PLT Kepala Disporapar Balangan Andi Firmansyah Alam Saputra mengajak seluruh komunitas kreatif, organisasi pemuda, komunitas seni, olahraga, media hingga pelaku UMKM untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Disporapar. Tentu kegiatan atau event-event sejenis ini karena ini kegiatan yang sangat positif, banyak manfaat yang kita dapat dari kegiatan ini. Tentu ini menjadi event tahunan tentunya, dan harapan kita mungkin di 2026 akan terus kita laksanakan lagi dengan metode atau kegiatan yang lebih meriah lagi. Ia juga menegaskan pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk berkarya melalui festival, program pengembangan bakat hingga ruang inovasi berbasis komunitas. Masyita dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 86 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya pada acara penganugerahan yang digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 8 Desember 2025. Sebanyak 86 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya SLKS pada acara penganugerahan yang digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 8 Desember 2025. Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sufrianor sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para ASN yang telah menjalani masa kerja 30, 20, dan 10 tahun. Dalam sambutannya, Sufrianor menyampaikan apresiasinya kepada para ASN penerima SLKS atas dedikasi panjang yang telah diberikan kepada daerah. Ia menambahkan penghargaan ini bukan hanya menjadi tonggak sejarah karir, tetapi juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para ASN untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi daerah, baik melalui tugas kedinasan maupun kontribusi di luar tugas. Salah satu penerima SLKS 30 tahun, Agus Muslim yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPM PTSP Balangan, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang ia terima. Ya, paling tidak ini menjadi pemberi semangat kami dan sekaligus juga merupakan salah satu motivasi untuk terus melanjutkan pengabdian di sisa masa kerja nanti sampai pensiun, dan insya Allah akan terus berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan masih bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah Kabupaten Balangan. Menurutnya, lebih dari 30 tahun masa pengabdian sebagai ASN merupakan perjalanan panjang yang penuh pengalaman dan pembelajaran. Nanda Yuliarti dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ribuan warga padati lapangan Tugu Maritam, Paringin Selatan untuk mengikuti Balangan bersolawat Senin 8 Desember 2025 malam. Warga padati lapangan Tugu Maritam, Paringin Selatan untuk mengikuti Balangan bersolawat Senin 8 Desember 2025 malam. Para jemaah larut dalam melantunan solawat yang dipimpin Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Asegaf
bersama Majelis Az-Zahir Pekalongan menghadirkan suasana religius dan penuh kekhidmatan di Bumi Sangkam. Di tengah kemeriahan tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk terus memperkuat akhlakul karimah sebagai pondasi utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga oleh akhlakul karimah. Abdul Hadi menyampaikan rasa syukur atas kedatangan Habib Ali yang untuk pertama kalinya berkunjung ke Balangan. Ia menyebut kegiatan bersolawat tidak hanya memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga memiliki peran besar dalam membangun karakter masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para ulama, habaib, dan seluruh pihak yang terus aktif berdakwah serta menjadi teladan positif bagi masyarakat. Acara yang turut dihadiri para habib, alim ulama, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda ini ditutup dengan doa bersama memohon keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Kabupaten Balangan. Masyita dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di halaman kantor Kejaksaan Negeri Balangan, Paringan Selatan, Selasa 9 Desember 2025 menjadi momentum bagi jajaran Adiaksa untuk kembali mempertegas komitmen dalam menjaga integritas. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia di Kabupaten Balangan menjadi momentum bagi jajaran Adiaksa untuk kembali mempertegas komitmen dalam menjaga integritas. Melalui amanat Jaksa Agung Republik Indonesia yang dibacakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Kalimantan Selatan Tias Widiarto, seluruh insan Adiaksa diminta memperkuat profesionalisme dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Amanat tersebut disampaikan Tias saat memimpin upacara peringatan Hakordia di halaman kantor Kejaksaan Negeri Balangan, Paringan Selatan, Selasa 9 Desember 2025. Dalam upacara tersebut, selain pengibaran bendera, turut dilaksanakan pengucapan Trikrama Adiaksa yang menguatkan makna peringatan Hakordia sebagai refleksi integritas dan komitmen kejaksaan dalam menjaga nilai-nilai dasar penegakan hukum. Ia menyebutkan pada 2024 potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai sekitar 279,9 triliun rupiah. Angka yang menggambarkan besarnya dampak terhadap pelayanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Nanda Yuliarti dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauzi, mengapresiasi inovasi berkelanjutan pemerintah Kecamatan Juwai yang kembali menyelenggarakan Expo Pakan Kambang Walu 3 yang digelar di ruang UMKM Pakan Walu, Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai, Selasa 9 Desember 2025. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mengapresiasi inovasi berkelanjutan pemerintah Kecamatan Juwai yang kembali menyelenggarakan Expo Pakan Kambang Waluh PKW 3 yang digelar di ruang UMKM Pakan Waluh Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai, Selasa 9 Desember 2025. Ahmad Fauzi turut berpesan kepada pelaku UMKM agar terus melakukan branding dan memperkenalkan produk melalui berbagai media, termasuk platform digital serta beradaptasi dengan pola konsumsi masyarakat yang terus berubah. Sementara itu, Camat Juwai Nanang Edward menyampaikan Expo PKW ini menampilkan berbagai produk UMKM dari seluruh desa di Kecamatan Juwai. Program Satu Desa Satu Produk yang digagas beberapa tahun lalu, kini telah membuahkan hasil dan menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan Expo tersebut. Nanang menambahkan dukungan KNPI Balangan sangat berarti dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat Juwai. Salah satu keberhasilan yang saat ini terlihat adalah produk kerupuk waluh yang kini telah masuk retail modern dan dipasarkan hingga 5 kabupaten. Sekretaris DPD KNPI Balangan Rahmat Nopriyadi mengapresiasi kolaborasi antara KNPI dan tim kreatif Expo PKW. Lebih lanjut, ia mengatakan kegiatan ini merupakan ruang aktualisasi bagi pelaku usaha lokal, di mana mereka bisa memperkenalkan karya, kualitas, dan potensi ekonomi desa kepada masyarakat luas. Diketahui Expo PKW 3 ini akan berlangsung selama 6 hari, mulai 9 hingga 14 Desember dan diikuti oleh 21 stand dari seluruh desa di Kecamatan Juwai. Nanda Yuliarti dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan menyalurkan berbagai program bantuan di bidang kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi, serta pendidikan. Penyaluran berlangsung di Gedung Budaya, Paringin, Rabu 10 Desember 2025. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Balangan menyalurkan berbagai program bantuan di bidang kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi serta pendidikan. Penyaluran berlangsung di Gedung Budaya Paringin Rabu 10 Desember 2025. Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Balangan Kamli Hasan menyebutkan total bantuan yang disalurkan diantaranya untuk 61 pelaku UMKM senilai 244 juta rupiah. Bantuan untuk 40 tenaga pendidik sebesar 40 juta rupiah, serta bantuan pendidikan untuk 270 siswa-siswi MI dan MTS senilai 67,5 juta rupiah. Pada bidang dakwah dan advokasi, Basnas juga menyalurkan bantuan berupa Al-Quran dan karpet masjid dengan nilai 31,2 juta rupiah. Sementara pada bidang kesehatan, Basnas memberikan bantuan biaya berobat bagi masyarakat yang membutuhkan sebesar 53 juta rupiah. Kamli Hasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya kepada Basnas Balangan, sehingga program dapat berjalan baik. Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Hasmiati menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan wujud pelaksanaan amanah dari umat yang dikelola melalui Basnas. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak pemantauan harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di Pasar Modern Adaro, Paringin, Kamis 11 Desember 2025. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak melakukan sidak pemantauan harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting Bapokting di Pasar Modern Adaro, Paringin, Kamis 11 Desember 2025. Sidak ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan stok barang di pasar modern maupun tradisional, sekaligus mengantisipasi potensi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Hasmiati menyampaikan pemerintah daerah bersama Disperindak Balangan memantau langsung kondisi harga dan stok Bapokting di Pasar Modern Adaro. Dari hasil sidak, kata dia, harga kebutuhan pokok terpantau stabil. Kenaikan hanya terjadi pada komoditas cabai, sementara harga lainnya mengalami perubahan ringan namun masih dalam batas wajar dan dapat dijangkau masyarakat, serta stok barang juga dinyatakan aman. Telah melaksanakan sidak tentang harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Balangan, khususnya di Pasar Adaro. Alhamdulillah yang mengalami lonjakan yang tinggi itu hanya cabai. Kalau yang lain itu memang ada kenaikan atau perubahan, tapi masih bisa dijangkau dan stok alhamdulillah tidak ada permasalahan, aman. Sementara itu, PLT Kepala Disperindak Balangan Herlina mengatakan dalam kegiatan ini, tim Bapokting bersama TNI Polri serta dinas terkait turun langsung memastikan kondisi harga dan ketersediaan barang. Ia berharap masyarakat dapat terus berbelanja dengan harga yang wajar dan memastikan stok kebutuhan tetap aman. Kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Balangan yang pada intinya adalah mempunyai tupoksi, salah satunya pemantauan harga bahan pokok penting ini bukan hanya menjelang hari Natal ataupun Tahun Baru, kami juga di bulan-bulan yang lalu ataupun minggu-minggu yang lalu kami selalu memantau. Namun hari ini kami khusus turun ke sini untuk memastikan keadaan stok barang dan juga harga bersama-sama tim yang ada di sini dari Polres, dari Kodim, dari pemerintah daerah, dari perwakilan Sekda, dari Kecamatan juga ada, dari Kementerian dan lain-lainnya. Mungkin sini ada dinas terkait juga yang tentunya kami ingin tahu di hari menjelang hari Natal dan Tahun Baru ini keadaan persediaan barang dan juga harga. Yang tentunya ini sangat bermanfaat dan ini harapannya ketika kita tahu keadaan kondisi di pasar kita agar kita dapat menyikapi supaya masyarakat kita daya belinya lebih masih
bisa untuk menjangkau harga itu dan juga stok barang tetap ada. Itu ya harapan. Jadi kita dari tim Bapokting di Desperindak hadir pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya masyarakat kita lebih bisa berbelanja dengan harga terjangkau dan bahan yang tersedia dan juga aman. Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian penerbangan edisi kali ini. Saya Mahmudah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi penerbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.